Ya, selamat datang di pertemuan ekonomi pada kali ini. Nah, Ibu kali ini akan menerangkan tentang pasar. Nah, untuk yang pertama kita akan mengerti dahulu apa pengertian arti pasar baik secara sempit maupun secara luas. Kita akan lihat dari arti secara sempit dahulu. Nah, untuk pasar yang secara sempit ini dalam arti sempit yaitu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi dalam arti sempit itu pasar itu harus bertemu langsung antara penjual dan juga pembeli. Lalu kemudian dalam arti luas di sini ada pasar dalam arti luas itu adalah sarana bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, di sini dalam arti luas itu adalah pasar abstrak biasanya. Itu selain pasar konkret juga ada pasar abstrak. Di sini itu udah memuat kedua arti dalam pasar arti luas. Jadi yang namanya pasar itu tidak harus bertemu langsung, tetapi bisa juga dengan media komunikasi seperti pasar online. Nah, lalu berikutnya adalah unsur-unsur terbentuknya pasar itu ada 4. Yang pertama adalah adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya sampel. Lalu yang kedua adalah adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu langsung. Jadi suatu aplikasi misalnya itu bisa disebut sebagai pasar walaupun penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung. Lalu yang ketiga adalah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu yang keempat adalah adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya adalah fungsi pasar. Nah, di sini fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama adalah distribusi, pembentuk harga, dan juga promosi. Kita lihat untuk yang pertama dahulu. Untuk fungsi distribusi yaitu untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Nah, di sini pasar itu berfungsi sebagai memperlancar. Distribusi sendiri adalah proses di mana produsen itu menyalurkan barang kepada konsumen. Nah, di sini pasar itu berfungsi sebagai untuk memperlancar saluran tersebut. Lalu yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Di sini adalah pasar itu mewujudkan kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, di sini karena pasar itu adalah tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu ataupun secara langsung maupun tidak langsung. Pasar ini kan di mana produsen itu bisa menyalurkan barangnya. Nah, di sini maka selain menjual juga untuk memperkenalkan. Nah, kita akan melihat yaitu yang pertama pasar menurut wujudnya. Nah, pasar menurut wujudnya itu dibagi menjadi 2, yaitu pasar konkret dan juga pasar abstrak. Pasar konkret ini sendiri adalah pasar yang penjual dan pembelinya itu bertemu langsung, lalu barangnya ada di situ, bisa kita coba, bisa kita rasakan dan lain sebagainya. Itu adalah pasar konkret. Berbeda dengan pasar abstrak yang kita itu membeli dengan adanya kepercayaan. Nah, di situ kan banyak kalau di pasar abstrak itu ada gambar-gambar, lalu ada kita cuma diberi deskripsi dan juga gambar. Nah, di situ sudah banyak contohnya pasar abstrak ini, ada Shopee, Tokopedia, JDID. Jadi pasar ini walaupun tidak bertemu langsung antara penjual maupun pembeli, mereka tetap bisa melakukan transaksi. Nah, lalu selanjutnya adalah pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Menurut jenis yang diperdagangkan itu dibagi menjadi 2, yaitu pasar konsumsi dan juga pasar barang produksi. Untuk pasar konsumsi itu adalah pasar yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari namanya saja ini berarti pasar ini diperuntukkan untuk konsumen. Tapi kalau pasar barang produksi itu untuk memenuhi kebutuhan produsen. Nah, di sini untuk pasar barang produksi itu contohnya ada 3, yaitu pasar modal, pasar tenaga kerja, dan juga pasar peralatan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pasar menurut luas jaringan distribusi, yaitu dimulai dari pasar yang setempat. Ini diurutkan dari yang mulai dari paling kiri sampai dengan paling kanan itu dari yang paling kecil sampai yang luas jaringannya paling luas. Pasar setempat ini adalah pasar yang ada di sekitar wilayah kita. Nah, kalau pasar nasional itu dia berjualan baik penjual maupun pembelinya itu dari seluruh negara di suatu negara tersebut. Nah, contohnya di sini adalah Bursa Efek Indonesia.
Lalu yang ketiga adalah pasar regional. Pasar ini adalah di suatu kawasan tertentu. Nah, dia ini untuk jual beli di sebuah kawasan. Nah, di sini contohnya adalah AFTA, yaitu kawasan perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Lalu kemudian selanjutnya adalah pasar internasional. Nah, pasar ini dari namanya saja sudah kelihatan bahwa pasar ini menyediakan komoditas untuk seluruh dunia, itu seluruh negara yang ada di dunia ini. Pasar ini contohnya adalah pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, pasar kopi di Santos, dan juga pasar intan di Amsterdam. Kemudian selanjutnya adalah pasar menurut waktu penyelenggaraan. Dimulai dari pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan. Untuk yang pertama, pasar harian, itu adalah pasar yang melakukan kegiatan setiap hari. Dia itu buka setiap hari pasarnya. Tapi kalau untuk pasar mingguan ini dia bukanya seminggu sekali. Lalu yang ketiga itu adalah pasar bulanan. Pasar ini yang bukanya sebulan sekali. Dan yang terakhir adalah pasar tahunan. Pasar yang bukanya 1 tahun sekali. Nah, kita melihat untuk contohnya dulu. Untuk yang pertama pasar harian. Pasar ini kan pasar yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar ini buka setiap hari sesuai dengan namanya. Contohnya adalah pasar Wonokromo, pasar Pucang, dan pasar Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Yang buka setiap hari yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua ini pasar mingguan. Pasar ini bukanya 1 minggu 1 kali, entah hari Senin, hari Selasa, atau hari Sabtu, atau hari Minggu. Tapi memang paling banyak pasar mingguan ini bukanya di weekend, dari Sabtu atau Minggu, karena ini paling banyak pengunjungnya. Nah, pasar ini ada di berbagai daerah. Itu biasanya yang paling terkenal itu pasar-pasar di area Car Free Day di setiap minggu pagi. Jadi sekalian jalan-jalan Car Free Day, olahraga, dan juga sambil berbelanja. Nah, kalau yang ketiga untuk pasar bulanan ini contohnya adalah pasar yang dibuka saat karyawan pabrik itu gajian. Nah, biasanya kalau orang gajian kan sebulan sekali. Nah, habis gajian tuh penjual di situ sengaja untuk jualan kepada pegawai-pegawai yang baru saja menerima gaji. Lalu yang terakhir adalah pasar tahunan. Biasanya paling sering contohnya untuk ini adalah ulang tahun suatu provinsi ataupun ulang tahun negara. Nah, di sini kalau ulang tahun provinsi paling dekat dengan kita itu adalah Jatim Fair di Jawa Timur. Itu di Surabaya biasanya menjadi tuan rumah tempat Jatim Fair ini. Tahun lalu itu kita juga menjadi tuan rumah juga. Lalu selanjutnya adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Pasar ini dibagi jadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Nah, kita lihat untuk persaingan sempurna dahulu. Nah, untuk pasar persaingan sempurna ini di dalamnya itu terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli yang banyak ini bisa keluar masuk secara bebas. Lalu yang kedua adalah pasar ini yang memperjualbelikan barang-barang yang homogen. Lalu selanjutnya adalah karena dia ini pasar yang bisa melakukan tawar-menawar. Nah, harga di dalam pasar ini itu ditentukan oleh mekanisme pasar atau hasil dari tawar-menawar. Jadi baik penjual maupun pembeli itu sama-sama tidak dapat mempengaruhi harga yang ada di dalam pasar tersebut. Contohnya itu adalah pasar sayur mayur, pasar buah, pasar daging, dan juga pasar tekstil. Lalu yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang harganya itu ditentukan oleh mekanisme pasar atau hasil tawar-menawar, untuk pasar persaingan tidak sempurna ini harga itu ditentukan oleh penjual. Nah, di sini selain itu, barang yang dijual pun lebih heterogen, tidak homogen seperti di pasar persaingan sempurna. Di sini ada contoh yaitu pasar semen, pasar bahan bakar minyak, pasar smartphone, pasar mobil, dan pasar motor, dan lain-lain. Lalu kemudian kita akan membahas tentang harga. Harga dan juga harga pasar. Harga ini untuk yang pertama kita akan membahas harga dahulu. Harga ini adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, kalau anak-anak itu pergi ke sebuah supermarket atau belanja secara online, itu kan ada barang lalu ada harganya tertera di situ. Maka teman-teman kalau atau anak-anak sekalian ingin membeli barang tersebut, nah itu kan berarti kita harus menukar uang dengan nominal tertentu dengan barang tersebut. Nah, itu namanya disebut sebagai harga. Nah, yang kedua ini adalah harga pasar. Ini jelas berbeda dengan harga. Harga pasar ini adalah harga yang telah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini termasuk juga dengan jumlah yang telah disepakati. Nah, harga pasar ini dapat didapat dari melalui hasil tawar-menawar. Nah,
Sekian pada pertemuan ekonomi pada kali ini, Ibu ucapkan terima kasih.